Di dalam Alkitab ada banyak kisah orang-orang yang dipanggil Allah untuk menggenapi rencananya. Perjanjian Lama memperlihatkan kepada kita gambar tentang Abraham, Musa, Daud, dan banyak lagi orang lain. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru memperlihatkan kepada kita kehidupan Petrus, Yohanes, Paulus, dan lainnya. Kisah-kisah mereka menyampaikan banyak wahyu ilahi tentang Allah dan penyaluran hayatnya kepada manusia. Dari abad ke abad, Allah telah memanggil ribuan hambanya untuk melaksanakan rencananya di muka bumi. Mereka telah dipanggil untuk melaksanakan misi yang khusus dan unik bagi gerejanya. Berbagai jenis orang dari berbagai kalangan dan latar belakang telah dipanggil Allah bagi penggenapan rencananya. Jika kita melihat sejarah, Allah telah membangkitkan orang-orang khusus di tiap zaman untuk memulihkan gerejanya. Watchmeni adalah hambanya yang ia panggil pada awal abad ini untuk membawa masuk pemulihannya terhadap gereja. Ni dilahirkan di Suato Puantung, Cina pada tanggal 4 November 1903. Orang tuanya berasal dari Fukou, Provinsi Fujian, merupakan keluarga Kristen Tiongkok terpandang dan berpendidikan. Ni Shutsu atau dikenal dalam nama Inggrisnya Henry Ni merupakan orang Kristen generasi ketiga. Ia belajar di Anglican Trinity College di Fukou yang memiliki standar tinggi dalam bahasa Tionghoa dan Inggris. Ni merupakan murid terpandai di kelasnya. Setelah dibangkitkan Allah untuk melaksanakan amanatnya, dia memakai nama Inggris Watchmeni dan nama Tionghoa yang baru Tosheng yang berarti suara kentongan penjaga atau peronda. Ni mengalami keselamatan yang dramatis setelah ia melihat perubahan besar yang terjadi pada ibunya setelah ia menghadiri pemberitaan Injil yang disampaikan oleh seorang penginjil bernama Dorayu. Setelah beroleh selamat, ibunya pulang dan mengaku dosa dengan tuntas kepada suami dan anak-anaknya. Ni muda yang pada saat itu berusia 17 tahun sangat heran dan tergerak melihat ibunya. Dia merasa harus pergi ke pertemuan Dorayu itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga menimbulkan perubahan seperti itu atas diri ibunya. Keesokan harinya ia pergi dan Tuhan menangkap dia. Malam itu juga ia melihat visi tentang Tuhan Yesus yang tergantung di salib. Melalui pengalaman ini Tuhan memanggil dia menjadi hambanya. Ia memulai ministrinya pada tahun 1922. Dia mempelajari Alkitab dengan rajin. Ketika dia berusia 20 tahun, dia membaca seluruh Perjanjian Baru 1 kali dalam 1 minggu selama 1 tahun. Pada usia 44 tahun, ia bersaksi bahwa ia telah membaca Perjanjian Baru ratusan kali. Bahkan hadiah pernikahan kepada istrinya pun adalah sebuah Alkitab. Ia menulis di halaman terdepan Alkitab itu dalam bahasa Inggris, "Membaca buku ini akan menjauhkanmu dari dosa. Dosa akan menjauhkanmu dari membaca buku ini." Dia juga rajin mengumpulkan dan membaca buku-buku rohani. Di awal ministrinya, ia membelanjakan sepertiga dari pendapatannya untuk membeli buku. Dia mengumpulkan buku-buku dari kaum persaudaraan dan buku-buku dari eksportir Inggris yang terkenal. Ia pun mengumpulkan buku-buku lain termasuk buku-buku dari orang Kristen Hayat Batini. Sesungguhnya ia telah mengumpulkan lebih dari 3.000 buku-buku Kristen yang terbaik dimulai dari abad yang pertama, yang termasuk buku-buku sejarah gereja, autobiografi dan biografi dari orang-orang Kristen yang terkemuka, serta berita-berita penting dan penjelasan-penjelasan dari penulis-penulis rohani. Dengan cemerlang dia dikaruniakan Tuhan kemampuan untuk memilih, mengerti, membedakan, dan menghafal buku-buku yang sesuai. Di masa permulaan penghidupan Kristennya, dia menerima pendidikan dan penggenapan rohani dari Margaret Emma Barber, seorang saudari yang mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. M.E. Barber memiliki pengaruh dan teladan yang sangat besar terhadap kerohanian dan pondasi pelayanan saudara Ni. Dengan bakat dan karunia yang dimilikinya,
Allah memakai Watchmeni dengan luar biasa bagi pemulihan dan pembangunan gerejanya. Melalui Watchmeni, Allah memulihkan kebenaran tentang tubuh Kristus, hayat Allah, dan kebenaran tentang pemecahan roti. Dan kebenaran lain yang tertuang ke dalam 62 volume Collected Work of Watchmeni yang ia kerjakan selama hidupnya. 62 volume kumpulan pekerjaan Watchmeni tersebut dapat dirangkum ke dalam 12 butir mengenai Allah, rencana kekal Allah, inkarnasi Allah, Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, hayat kekal, roh itu, penebusan Kristus, dan penyelamatan Allah, kaum beriman, gereja, dan Yerusalem baru. Selain menulis buku-buku rohani, Ni pun mencetak banyak traktat dan melakukan banyak pelatihan. Seumur hidupnya, ia bekerja dengan sangat giat bagi pekerjaan Tuhan. Setelah pemerintahan Cina daratan beralih, komunis Cina pada bulan Mei 1950 mengadakan aktivitas gerakan Gereja Patriot Tiga Mandiri, di mana pemerintahan mengambil alih dan mengendalikan gereja. Pada tahun 1952, pemerintahan Cina di mana-mana mengadakan rapat pengaduan. Banyak tempat terjadi pertumpahan darah. Orang Kristen diharuskan menerima pendidikan politik lagi. Tidak sedikit pemimpin Kristen yang jatuh. Gereja tidak bisa mempertahankan kemurniannya karena ditekan dan dipaksa oleh pemerintahan komunis Cina untuk tunduk pada kendalinya. Pada tahun itu pula saudara Watchmeni ditangkap dan diinterogasi, dan segala yang jahat dituduhkan kepadanya. Berkali-kali ia dihakimi dan diadili dengan tuduhan-tuduhan palsu untuk membuatnya menyangkal imannya dan tunduk kepada pemerintahan komunis Cina. Berbagai cara telah mereka lakukan untuk memaksanya meninggalkan kepercayaannya. Bahkan mereka menyuntikkan semacam obat kepadanya. Beberapa saudara bersaksi bahwa akibat dari obat itu sangat menakutkan, bisa membuat orang memakan kotorannya sendiri. Tetapi terhadap saudara Ni, obat itu tidak bereaksi apapun. Ia tetap mempertahankan kesadarannya, sama sekali tidak terpengaruh. Hal itu membuat orang-orang yang menyiksanya bingung dan tanpa bisa ditahan, timbul rasa hormat terhadapnya. Sejak penangkapannya, banyak saudara-saudari di dalam gereja berusaha membebaskannya, namun tidak berhasil. Ia telah berkali-kali dipindahkan dari rumah tahanan yang satu ke rumah tahanan yang lain, dan dipekerjakan di perusahaan pertanian milik pemerintah khusus untuk tahanan. Sampai akhir hayatnya, saudara Watchmeni tidak pernah dibebaskan dari penjara. Ia meninggal karena penyakit jantungnya pada saat ia menjalankan masa hukumannya di sebuah perusahaan pertanian tempat ia dipekerjakan. Menjelang meninggal dunia, ia dengan tangannya yang gemetar menulis beberapa baris tulisan besar. Kristus adalah anak Allah yang mati untuk menebus orang berdosa, bangkit 3 hari kemudian. Inilah fakta terbesar dalam alam semesta. Aku mati karena percaya kepada Kristus. Dia meninggal jam 2 pagi tanggal 31 Mei 1972 pada usia 68 tahun dalam penjara di Pa Yun Shan Pham. Abu Watchmeni dikuburkan dengan istrinya di Kabupaten Haining, Provinsi Zhejiang. Dan pada tahun 1989, Abu Saudarani dan istrinya dipindahkan oleh keponakan laki-lakinya ke kota Sukou, Provinsi Jiangsu, dan menguburkannya di samping adiknya George Ni. Semasa hidupnya, saudara Ni pernah berkata, "Hari depanku kalau tidak terangkat adalah mati martir." Tepat seperti yang ia katakan, ia dipenjarakan oleh karena Tuhan dan mati dalam penjara. Ia telah mati martir dan mahkota keadilan telah tersedia baginya. Melalui Watchmeni, Allah melanjutkan pemulihannya terhadap gerejanya di bumi. Dan setelah kematiannya, ministrinya dilanjutkan oleh saudara Witness Lee, dan gereja-gereja lokal yang didirikannya tetap berdiri sampai hari ini di berbagai belahan dunia.